Aku diceraikan suami setelah melahirkan. Lalu dia menikahi mantan pacarnya dulu. 1 tahun kemudian aku balas perbuatannya hingga dia menyesal. Desir angin malam menyentuh lembut tirai jendela kamar bersalin yang sedikit terbuka. Aroma antiseptik bercampur aneh dengan wangi melati yang sengaja dibawa ibu ke ruangan ini, katanya untuk menenangkan. Namun, bagi Laura, malam itu aroma melati justru terasa begitu kuat, menusuk hidungnya seiring kontraksi demi kontraksi yang kian hebat. Di sampingnya, Adit menggenggam tangannya erat. Peluh membasahi dahinya, matanya memancarkan kekhawatiran bercampur harap. 5 tahun sudah mereka bersama, melewati suka dan duka, membangun mimpi tentang rumah tangga yang hangat dan penuh cinta. Malam ini, mimpi itu terasa begitu dekat. Sebentar lagi akan terwujud dalam tangisan pertama buah hati mereka. Laura ingat jelas awal pertemuannya dengan Adit di sebuah diskusi kampus tentang sastra. Adit dengan pemikirannya yang kritis dan senyumnya yang menawan, berhasil mencuri perhatiannya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, bertukar pikiran tentang buku, film, dan impian masing-masing. Cinta tumbuh perlahan namun pasti, mengikat mereka dalam sebuah hubungan yang terasa begitu istimewa. Pernikahan mereka 2 tahun lalu adalah hari yang penuh kebahagiaan. Janji suci terucap di hadapan keluarga dan sahabat, mengawali babak baru dalam hidup mereka. Mereka membangun rumah sederhana namun penuh cinta di pinggir kota, mendekorasinya bersama dengan sentuhan personal di setiap sudut. Adit bekerja sebagai seorang arsitek muda yang berbakat, sementara Laura berkarir di sebuah perusahaan media sebagai seorang copywriter. Kehidupan mereka terasa lengkap, hanya kurang kehadiran seorang anak untuk menyempurnakan kebahagiaan. Penantian itu akhirnya terjawab 9 bulan lalu. Kabar kehamilan Laura disambut dengan sukacita yang luar biasa. Adit menjadi suami yang semakin perhatian, tak pernah lelah memanjakan Laura dan memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Mereka berdua menghadiri setiap kontrol ke dokter, berdebat seru tentang nama bayi, dan mendekorasi kamar bayi dengan penuh semangat. Malam ini, di ruang persalinan yang remang-remang, semua kenangan itu berputar di benak Laura seperti sebuah film. Rasa sakit yang mendera tubuhnya seolah tertutupi oleh rasa haru dan antisipasi. Ia menatap mata Adit, mencari kekuatan dan ketenangan. Genggaman tangan Adit terasa begitu berarti, menyalurkan energi dan keyakinan bahwa ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Sedikit lagi, sayang, bisik Adit di telinganya, suaranya bergetar. Kamu kuat. Aku di sini bersamamu. Kata-kata itu bagai mantra bagi Laura. Ia menarik napas dalam-dalam, mengikuti instruksi dari bidan dengan sekuat tenaga. Rasa sakit semakin tak tertahankan. Namun bayangan wajah bayi yang akan segera lahir memberikannya kekuatan baru. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya terdengar tangisan bayi yang memecah keheningan malam. Air mata haru mengalir di pipi Laura dan Adit. Seorang bayi perempuan yang mungil dan cantik telah hadir di dunia ini, melengkapi cinta mereka. Mereka memberinya nama Aisyah, yang berarti hidup dan makmur. Sebuah nama yang penuh harapan untuk masa depannya. Adit mencium kening Laura dengan lembut, air matanya juga ikut menetes. Terima kasih, sayang. Terima kasih untuk segalanya. Laura tersenyum lemah, menatap bayi Aisyah yang kini berada di pelukannya. Kelelahan dan rasa sakit seolah sirna seketika, tergantikan oleh kebahagiaan yang tak terhingga. Malam itu, di ruang persalinan yang beraroma melati, Laura merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki suami yang mencintainya dan seorang putri yang sempurna. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rengkuh ini akan segera direnggut dengan cara yang paling menyakitkan.
Minggu-minggu pertama pasca persalinan adalah masa-masa yang penuh kebahagiaan sekaligus tantangan bagi Laura dan Adit. Kehadiran Aisyah membawa warna baru dalam rumah tangga mereka. Tawa kecilnya, rengekan manjanya, bahkan aroma khas bayinya, semuanya terasa begitu istimewa bagi Laura. Adit pun tampak begitu menikmati peran barunya sebagai seorang ayah. Ia dengan sigap mengganti popok, menimang Aisyah hingga tertidur, dan tak pernah absen membantu Laura di malam-malam tanpa tidur. Namun, seiring berjalannya waktu, Laura mulai merasakan ada yang berubah pada diri Adit. Senyumnya tidak lagi selebar dulu, tatapannya seringkali kosong, dan ia menjadi lebih sering melamun. Komunikasi di antara mereka juga terasa semakin renggang. Adit lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Padahal dulu ia selalu bersemangat untuk segera pulang dan menghabiskan waktu bersama Laura dan Aisyah. Laura mencoba bertanya, namun Adit selalu mengelak atau memberikan jawaban yang tidak memuaskan. "Aku hanya sedang banyak pikiran, sayang. Pekerjaan di kantor sedang padat," ujarnya suatu malam, tanpa menatap mata Laura. Kecemasan mulai merayapi hati Laura. Ia merasa ada tembok tak kasat mata yang tumbuh di antara dirinya dan Adit. Ia berusaha mengingat-ingat, apakah ada perkataannya atau tindakannya yang mungkin menyakiti hati Adit. Namun, ia tidak menemukan satupun alasan yang logis untuk perubahan sikap suaminya. Suatu sore, saat Aisyah tertidur lelap, Laura memberanikan diri untuk kembali bertanya dengan nada yang lebih serius. "Mas Adit, aku merasa ada yang berbeda denganmu. Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Kita adalah suami istri, kita harus saling terbuka." Adit menghela napas panjang, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan menuju jendela. Ia memandang keluar, ke arah taman kecil di depan rumah mereka yang dulu mereka tanami bunga bersama. Keheningan di antara mereka terasa begitu tegang dan menyakitkan bagi Laura. "Laura," akhirnya Adit berucap, suaranya terdengar berat. Ia berbalik menghadap Laura, tatapannya penuh dengan keraguan dan penyesalan. "Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan menyakitimu." Jantung Laura berdegup kencang. Perasaan buruk tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun firasatnya mengatakan bahwa kabar buruk akan segera datang. "Katakan saja, Mas," jawab Laura lirih, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Adit menarik napas dalam-dalam sekali lagi, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku tidak bahagia, Laura." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar tepat di jantung Laura. Ia terdiam, mencoba mencerna kalimat yang baru saja didengarnya. "Tidak bahagia? Bagaimana bisa? Bukankah mereka baru saja dikaruniai seorang putri? Bukankah selama ini mereka terlihat baik-baik saja? Apa maksudmu, Mas?" tanya Laura dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Adit menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Laura. "Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi aku merasa kita sudah tidak sejalan lagi." Laura menggelengkan kepalanya, air matanya kini mulai menetes. "Tapi kita baru saja memiliki Aisyah, Mas. Bukankah kehadirannya seharusnya membuat kita semakin kuat? Apa kamu tidak bahagia dengan kehadiran putri kita?" "Bukan begitu, Laura," jawab Adit cepat. "Aku sangat mencintai Aisyah. Dia adalah putriku. Tapi perasaanku padamu sudah berbeda." Laura merasa dunianya runtuh seketika. Kata-kata Adit bagai pisau tajam yang mengiris hatinya berkeping-keping. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rasakan akan secepat ini sirna. Lalu apa yang ingin kamu lakukan, Mas?" tanya Laura dengan suara tercekat. Adit mengangkat kepalanya, menatap Laura dengan tatapan yang penuh penyesalan.
Aku ingin kita berpisah, Laura. Kata berpisah menggema di telinga Laura, terasa begitu asing dan menakutkan. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Adit. Apalagi sekarang mereka memiliki Aisyah. Tidak, Mas. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kita baru saja menjadi orang tua. Bagaimana dengan Aisyah? Laura berusaha membujuk. Air matanya semakin deras mengalir. Namun, tekad Adit sudah bulat. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Laura, ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita berdua. Malam itu, di rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan cinta, Laura merasakan kehancuran yang tak terperi. Kabar dari Adit merobek sukmanya, meninggalkan luka yang begitu dalam dan menganga. Ia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi hari esok tanpa kehadiran lelaki yang pernah menjadi dunianya itu. Setelah malam penuh air mata dan perdebatan yang sia-sia, Adit pergi. Ia membawa beberapa potong pakaian dan meninggalkan Laura yang terpaku di tengah ruang tamu, memeluk Aisyah yang tertidur pulas tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Kepergian Adit terasa begitu nyata, seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Hari-hari setelah itu adalah kabut kelabu bagi Laura. Ia menjalani rutinitasnya sebagai seorang ibu baru dengan mengurus Aisyah, mengganti popok, menyusui, menidurkannya. Semua ia lakukan tanpa benar-benar hadir dalam setiap momen. Pikirannya terus berkecamuk, mencoba memahami mengapa Adit tega melakukan ini padanya, pada mereka. Malam menjadi waktu yang paling berat. Kesunyian rumah terasa begitu mencekam tanpa kehadiran Adit. Laura seringkali terbangun tengah malam, menatap langit-langit kamar yang terasa asing dan dingin. Air mata akan kembali mengalir tanpa bisa ia tahan, membasahi bantalnya. Ia merindukan pelukan Adit, bisikan lembutnya, bahkan dengkuran halusnya saat tidur. Kini, hanya ada isak tangisnya sendiri yang menemani malam-malam tanpa bintang. Ibu dan ayah Laura sangat terkejut dan terpukul mendengar kabar perceraian itu. Mereka segera datang untuk memberikan dukungan dan membantu Laura mengurus Aisyah. Kehadiran mereka sedikit mengurangi beban fisik dan emosional Laura, namun luka di hatinya masih terasa begitu menganga. "Nak, yang sabar ya," ujar ibu sambil mengelus lembut punggung Laura yang sedang menyusui Aisyah. "Mungkin memang ini jalan yang terbaik. Tuhan pasti punya rencana lain untukmu dan cucuku." Laura hanya bisa mengangguk lemah. Ia ingin percaya pada kata-kata ibunya, namun rasa sakit dan pengkhianatan masih terlalu mendominasi hatinya. Ia tidak mengerti rencana baik seperti apa yang harus ia jalani setelah ini. Masa depannya terasa begitu suram dan tidak pasti. Sahabat-sahabat Laura juga tak ketinggalan memberikan dukungan. Mereka datang bergantian, menghibur, mengajak Laura keluar untuk sekadar makan atau berjalan-jalan. Namun, di tengah keramaian dan obrolan, pikiran Laura tetap tertuju pada Adit. Ia bertanya-tanya, di mana lelaki itu sekarang? Apa yang sedang ia lakukan? Apakah ia juga merasakan kesedihan yang sama? Suatu sore, saat sedang membereskan lemari pakaian Adit, Laura menemukan sebuah amplop putih tersembunyi di antara tumpukan kemejanya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat surat talak dari Adit yang sudah ditandatangani. Air mata Laura kembali tumpah. Kenyataan pahit itu kini terasa semakin nyata dan tak terhindarkan. Bersamaan dengan surat talak itu, terselip selembar foto. Foto Adit sedang tersenyum bahagia dengan seorang wanita yang tidak asing bagi Laura. Itu adalah Lia, mantan pacar Adit sebelum mereka menikah. Laura ingat samar-samar pernah melihat foto wanita itu di ponsel Adit dulu. Sebuah pukulan telak menghantam hati Laura. Jadi ini alasannya? Mantan pacarnya? Apakah selama ini Adit masih menyimpan perasaan padanya? Apakah perceraian ini memang sudah direncanakan? Rasa sakit yang tadinya hanya berupa kesedihan kini bercampur dengan amarah yang membara.
Pengkhianatan ini terasa begitu menusuk dan merendahkan. Laura merasa dirinya telah dipermainkan dan dibuang begitu saja setelah melahirkan anak Adit. Malam itu, Laura tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Adit dan Lia. Rasa sakit dan amarah itu perlahan mulai mengkristal menjadi sebuah tekad. Ia tidak akan terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bangkit, bukan hanya demi Aisyah, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia akan menunjukkan pada Adit bahwa ia bisa lebih bahagia tanpanya. Sebuah bara dendam mulai menyala di dalam hatinya. Sebuah janji untuk membalas perbuatan Adit, bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang akan membuatnya menyesal. Malam-malam tanpa bintang itu menjadi saksi bisu lahirnya tekad baru dalam diri Laura. Setelah surat talak dan foto Adit bersama Lia menghantamnya, Laura merasakan badai hebat dalam dirinya mereda, meninggalkan puing-puing kesedihan dan amarah yang mengeras menjadi sebentuk tekad. Ia tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam pusaran rasa sakit. Demi Aisyah, demi dirinya sendiri, ia harus menemukan pijakan baru, membangun kembali kehidupannya dari nol. Hari-hari awal pasca kepergian Adit terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan bersama Adit. Setiap barang seolah berbisik tentang janji-janji yang kini menguap. Namun, tatapan polos Aisyah yang membutuhkan kehadirannya, senyum mungilnya yang polos, menjadi jangkar yang menahannya untuk tidak hanyut lebih dalam keputusasaan. Dukungan tanpa henti dari ibu dan ayah menjadi oase di tengah gurun kesendiriannya. Mereka bergantian menjaga Aisyah, memasak makanan untuk Laura, dan sekadar duduk menemaninya dalam keheningan yang kadang terasa begitu memekakkan telinga. Namun, Laura menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya bergantung pada kebaikan orang tuanya. Ia memiliki tanggung jawab penuh atas masa depan Aisyah, dan ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Pikiran tentang pekerjaan kembali menghantuinya. Dulu, karirnya sebagai copywriter cukup menjanjikan. Ia menikmati dunia kata-kata, merangkai kalimat persuasif untuk berbagai merek. Namun, setelah menikah dan memutuskan untuk fokus pada keluarga, ia meninggalkan dunia itu. Kini, ia harus kembali, memulai dari awal di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan hati-hati, Laura mulai menghubungi mantan rekan kerjanya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia menceritakan situasinya. Beberapa simpati, namun tawaran pekerjaan tetaplah langka. Sebagian besar hanya menawarkan proyek lepas dengan bayaran yang tidak menentu, jauh dari kata cukup untuk menghidupi dirinya dan Aisyah. Di tengah kebuntuan, sebuah ide lama kembali menyeruak dalam benaknya. Sebelum menikah, ia pernah memiliki impian untuk membangun usaha kreatifnya sendiri. Ia selalu memiliki ketertarikan pada dunia digital, khususnya dalam pembuatan konten dan pengelolaan media sosial. Mengapa ia tidak mencoba memanfaatkan kemampuannya ini? Awalnya, keraguan menyerangnya bertubi-tubi. Ia tidak memiliki pengalaman berbisnis, tidak tahu dari mana harus memulai, dan bagaimana ia bisa membagi waktu antara mengurus bayi dan bekerja. Namun, bayangan wajah Adit bersama Lia, rasa pengkhianatan yang masih membekas, justru menjadi cambuk yang mendorongnya untuk berani mengambil langkah. Ia tidak ingin Adit melihatnya terpuruk dan menyesali keputusannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa sukses, bahkan lebih sukses tanpanya. Dengan modal tabungan yang tidak seberapa, Laura mulai bergerak. Malam-malamnya yang dulu diisi dengan air mata kini berganti dengan cahaya layar laptop. Ia mencari informasi tentang cara memulai bisnis freelance online, mempelajari strategi pemasaran digital, dan membangun portofolio sederhana dari proyek-proyek kecil yang pernah ia kerjakan dulu. Ia bergabung dengan berbagai forum dan komunitas freelance online, mencoba membangun jaringan dan mencari peluang. Peluang pertama datang dari seorang teman kuliah yang memiliki toko online kerajinan tangan. Temannya membutuhkan seseorang untuk menulis deskripsi produk dan mengelola akun Instagram tokonya. Meskipun bayarannya kecil,
Laura menerima tawaran itu dengan antusias. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya dan membangun. Dengan dedikasi penuh, Laura mengerjakan proyek pertamanya. Ia riset tentang produk kerajinan tangan, merangkai kata-kata yang menarik dan persuasif, serta membuat konten media sosial yang kreatif. Hasilnya memuaskan. Temannya sangat senang dan memberikan testimoni positif. Testimoni inilah yang kemudian menjadi modal berharganya untuk mencari klien lain. Dari mulut ke mulut, dan melalui online yang terus ia perbarui, tawaran pekerjaan freelance mulai berdatangan. Ia mendapatkan proyek untuk menulis artikel blog untuk sebuah startup lokal, membuat caption media sosial untuk sebuah butik online, bahkan membantu seorang penulis lepas mempromosikan bukunya. Setiap proyek ia kerjakan dengan sungguh-sungguh, berusaha memberikan hasil yang terbaik. Laura belajar banyak hal dalam perjalanannya sebagai seorang freelancer. Ia belajar tentang manajemen waktu yang efektif, negosiasi harga dengan klien, pentingnya membangun reputasi online, dan tentu saja, mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang penulisan dan pemasaran digital. Ia juga belajar untuk mempercayai instingnya, untuk berani mengambil risiko, dan untuk tidak takut gagal. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat lelah, kurang tidur karena harus begadang mengerjakan proyek setelah menidurkan Aisyah. Ada kalanya ia merasa frustrasi ketika proposalnya ditolak atau ketika menghadapi klien yang sulit. Namun, di saat-saat seperti itu, ia akan memeluk Aisyah erat-erat, merasakan kehangatan tubuh mungil putrinya, dan kembali menemukan semangat untuk berjuang. Aisyah adalah alasannya, motivasi terbesarnya untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia bisa menjadi ibu tunggal yang sukses dan bahagia. Rasa sakit akibat pengkhianatan Adit memang belum sepenuhnya hilang. Namun, Laura tidak lagi membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupnya. Ia menggunakan rasa sakit itu sebagai pendorong, sebagai energi untuk terus maju dan meraih impiannya. Ia ingin Adit melihat bahwa keputusannya untuk meninggalkannya adalah sebuah kesalahan besar, bahwa ia telah melepaskan seorang wanita kuat yang mampu membangun kebahagiaannya sendiri. Babak baru dalam hidup Laura telah dimulai, bukan sebagai istri yang dicampakkan, melainkan sebagai seorang wanita mandiri yang merajut kembali asa di tengah belantara ketidakpastian, dengan tinta keberanian dan benang ketekunan. Hari itu, langit Jakarta terasa begitu terik, namun bagi Laura, suhu di dalam apartemennya terasa jauh lebih dingin. Pesan singkat dari Maya, teman kuliahnya yang selalu blak-blakan, menghantamnya seperti sambaran petir di siang bolong. Kata-kata, foto-foto pernikahan Adit di Instagram Lia, terus berputar di benaknya, menciptakan pusaran emosi yang menyesakan. Laura membeku di kursinya. Sendok yang semula ia genggam untuk menyuapkan nasi goreng kini tergeletak begitu saja di atas piring. Nafsunya makan seketika hilang, tergantikan oleh rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Ia meraih gelas air di sampingnya dan meneguknya beberapa kali, berharap bisa meredakan gejolak dalam dirinya. Otaknya berusaha mencerna informasi yang baru saja ia terima. Adit menikah lagi? Secepat ini? Bukankah belum genap setahun sejak ia mengucapkan talak padanya? Bagaimana bisa ia begitu mudah melupakan semua kenangan mereka? Semua janji yang pernah mereka ukir bersama? Dan yang paling menyakitkan, dengan Lia, mantan pacarnya dulu. Sosok yang selama ini menjadi duri tersembunyi dalam pernikahannya, kekhawatiran yang selalu ia tepis jauh-jauh. Sebuah kilas balik memenuhi benaknya. Ia ingat samar-samar pernah melihat nama Lia tertera di notifikasi ponsel Adit sebelum mereka menikah. Ia juga ingat bagaimana Adit terkadang terlihat gelisah saat menerima pesan atau panggilan telepon yang masuk. Dulu, ia berusaha untuk percaya pada Adit, menepis segala keraguan yang muncul. Namun, kini, potongan-potongan masa lalu itu menyusun sebuah gambaran yang menyakitkan. Apakah selama ini Adit masih menyimpan hati untuk Lia?
Apakah perceraian mereka memang sudah direncanakan jauh-jauh hari? Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Bukan hanya rasa kehilangan yang ia rasakan, tetapi juga rasa diremehkan dan dikhianati. Ia merasa seperti seorang tokoh figuran dalam drama kehidupannya sendiri, yang dengan mudah digantikan oleh pemeran lain. Semua pengorbanannya selama pernikahan, semua cintanya yang tulus, terasa sia-sia belaka. Bahkan, momen paling membahagiakan dalam hidupnya, kelahiran Aisyah, kini terasa ternoda oleh kenyataan pahit ini. Apakah Adit tega menceraikannya hanya beberapa minggu setelah Aisyah lahir demi kembali ke pelukan mantan kekasihnya? Amarah yang selama ini ia coba redam kembali berkobar, kali ini dengan intensitas yang jauh lebih besar. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin berteriak, melampiaskan semua rasa sakit dan kekecewaan yang menggerogoti hatinya. Namun, ia menahan diri, tidak ingin Aisyah yang sedang bermain di dekatnya mendengar kegelisahannya. Dengan langkah gontai, Laura menuju kamar tidur dan meraih ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi Instagram dan mencari akun Lia. Benar saja. Di sana terpampang foto-foto pernikahan Adit dan Lia yang terlihat begitu bahagia. Mereka berdua mengenakan pakaian pengantin, tersenyum lebar, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Setiap foto terasa seperti tusukan belati di jantung Laura. Ia melihat Adit, lelaki yang pernah menjadi miliknya, kini berdiri di samping wanita lain, mengikrarkan janji setia yang seharusnya menjadi miliknya. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan Adit dan Lia yang berbahagia terus menghantuinya. Ia merasa seperti terlempar kembali ke titik nol. Semua usahanya untuk bangkit terasa sia-sia. Namun, di tengah lautan kepedihan dan amarah, sebuah tekad yang kuat mulai tumbuh dalam diri Laura. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit ini mengalahkannya. Ia tidak akan membiarkan Adit dan Lia menikmati kebahagiaan mereka di atas penderitaannya. Ia akan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Ia akan meraih kesuksesan yang gemilang, kebahagiaan yang tak terhingga, dan membuat Adit menyesali keputusannya seumur hidupnya. Laura membuka matanya. Tatapannya kini dipenuhi dengan tekad yang membara. Air mata yang tadi mengalir kini terasa seperti bahan bakar yang memicu semangatnya. Ia menggenggam erat ponselnya, seolah menggenggam janji pembalasan yang telah ia ukir dalam hatinya. "Kau telah menghancurkan hatiku, Mas Adit," bisiknya pelan. Namun setiap katanya mengandung kekuatan yang luar biasa. "Kau telah memilih dia. Maka lihatlah, aku akan membalas perbuatanmu. Bukan dengan air mata atau dendam yang picik, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang akan membuatmu menyesal telah melepaskanku." Babak baru dalam hidup Laura telah dimulai. Babak pembalasan yang akan ditulis dengan tinta keberhasilan dan air mata perjuangan. Malam itu, setelah menerima kabar pernikahan Adit, tidur terasa seperti barang mewah yang enggan menghampiri Laura. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, membentuk pusaran emosi yang kuat. Ada amarah yang mendidih, rasa sakit yang mencengkeram, namun di atas semua itu, muncul sebuah tekad yang membaja. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan dan kekecewaan. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Aisyah, dan ya, untuk membuktikan kepada Adit bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Dengan enggan, Laura bangkit dari ranjangnya. Ia berjalan tanpa tujuan menuju balkon apartemennya, tempat di mana ia sering mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Malam itu, angin yang bertiup terasa sejuk, sedikit meredakan panas yang membakar hatinya. Ia menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, mencoba mencari fokus di tengah kekacauan pikirannya. "Aku butuh rencana yang jelas," bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tertelan oleh desau angin. Janji tanpa tindakan hanyalah omong kosong belaka.
Pikirannya kembali pada karir freelance-nya yang mulai menunjukkan kemajuan. Ia telah berhasil membangun yang lumayan, mendapatkan beberapa klien tetap yang mempercayai kemampuannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa potensi dirinya jauh lebih besar dari sekadar menjadi pekerja lepas. Ia selalu memendam mimpi untuk memiliki agensi kreatifnya sendiri. Sebuah wadah di mana ia bisa mewujudkan ide-idenya secara lebih luas dan membantu bisnis lain berkembang melalui strategi konten yang inovatif dan efektif. Dulu, mimpi itu terasa seperti bintang yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Namun, kini, dengan luka pengkhianatan Adit yang masih terasa perih, mimpi itu justru terasa lebih mendesak. Sebuah tujuan yang harus ia raih sebagai bentuk pembalasan yang paling elegan. Laura mulai melakukan riset mendalam. Ia menghabiskan berjam-jam di depan laptop, mencari informasi tentang seluk-beluk mendirikan agensi kreatif. Ia mempelajari struktur bisnis yang ideal, strategi pemasaran yang efektif untuk menarik klien, manajemen keuangan yang sehat, hingga aspek legal yang perlu diperhatikan. Ia juga tidak ragu untuk menghubungi beberapa teman lamanya yang telah sukses di dunia bisnis. Ia meminta nasihat, pandangan, dan berbagi ide. Salah satu temannya, Rina, pemilik butik online yang sedang naik daun, menyambut antusias ide Laura. Rina bahkan menawarkan diri untuk menjadi klien pertama Phoenix Creative dan bersedia memberikan testimoni yang kuat untuk membantu Laura membangun kredibilitas di awal perjalanannya. Dukungan tulus dari Rina memberikan suntikan semangat yang luar biasa bagi Laura. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam mewujudkan visi besarnya. Dengan tekun, Laura menyusun rencana bisnis yang terstruktur. Ia mengidentifikasi target pasar yang spesifik, menentukan jenis layanan yang akan ditawarkan oleh agensinya, mulai dari content writing, social media management, hingga branding, merancang strategi pemasaran yang inovatif, dan membuat proyeksi keuangan yang realistis. Ia juga menghabiskan beberapa hari untuk mencari nama yang tepat untuk agensinya. Ia menginginkan nama yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan merepresentasikan semangat kebangkitannya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, ia akhirnya memilih Phoenix Creative. Seperti mitos burung Phoenix yang mampu bangkit kembali dari abu, Laura pun bertekad untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan yang lebih gemilang. Selain fokus pada pengembangan bisnisnya, Laura juga menyadari pentingnya membangun citra diri yang kuat. Ia ingin terlihat dan merasa percaya diri, seorang wanita sukses yang memancarkan aura positif. Ia mulai mengatur waktu untuk berolahraga secara teratur, menjaga pola makan yang sehat, dan memberikan perhatian lebih pada penampilannya. Ini bukan hanya tentang terlihat menarik, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri dari dalam dirinya. Tentu saja, di tengah kesibukannya merancang kebangkitan, Laura tidak pernah melupakan Aisyah. Justru, putri kecilnya itu menjadi sumber motivasi terbesarnya. Ia ingin memberikan masa depan yang cerah dan stabil untuk Aisyah, membuktikan bahwa seorang ibu tunggal juga mampu meraih kesuksesan dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia berusaha untuk selalu hadir dalam setiap momen penting tumbuh kembang Aisyah, memberikan kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga, meskipun terkadang ia harus begadang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Rasa sakit dan amarah akibat pengkhianatan Adit memang masih sesekali menyentuh relung hatinya. Namun, Laura belajar untuk mengelola emosinya dengan lebih bijak. Ia tidak ingin membiarkan rasa negatif itu merusak fokus dan energinya. Ia memilih untuk memfokuskan seluruh perhatiannya pada tujuan yang telah ia tetapkan, menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk terus bergerak maju. Laura menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan, rintangan, dan mungkin juga kegagalan di sepanjang perjalanannya. Namun, dengan tekad yang membaja, dukungan dari keluarga dan teman-teman, serta semangat pembalasan yang membara dalam hatinya, ia yakin bahwa ia mampu meraih kesuksesan yang ia impikan.
Ia akan membuktikan kepada Adit bahwa keputusannya untuk melepaskannya adalah sebuah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Rencana telah tersusun rapi, semangat telah membara, dan kini, Laura siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menulis kisah suksesnya sendiri, dengan tinta keberanian dan air mata perjuangan sebagai pengiringnya. Beberapa minggu setelah menyusun rencana matang, Laura memberanikan diri untuk mengambil langkah pertama mewujudkan mimpinya. Dengan modal tabungan yang pas-pasan, ia menyewa sebuah ruang kantor kecil di sebuah gedung perkantoran yang tidak terlalu mewah namun cukup strategis. Ruangan itu masih kosong, namun Laura sudah memiliki gambaran jelas tentang bagaimana ia akan menatanya. Ia mulai berburu perabotan kantor bekas yang masih layak pakai. Dengan bantuan ibu dan beberapa teman, ia berhasil mengisi ruang kantornya dengan meja kerja, kursi, lemari, dan beberapa peralatan penunjang lainnya. Sentuhan personal ia berikan melalui beberapa tanaman hijau dan lukisan sederhana yang ia pilih sendiri. Ruangan itu terasa sederhana namun nyaman, mencerminkan semangat awal Phoenix Creative. Langkah selanjutnya adalah membangun identitas merek untuk agensinya. Laura menghabiskan beberapa malam untuk mendesain logo yang sederhana namun berkesan, membuat kartu nama, dan menyiapkan materi promosi awal. Ia juga membuat akun media sosial untuk Phoenix Creative dan mulai membagikan konten-konten inspiratif tentang branding dan pemasaran digital. Dengan freelance-nya yang sudah cukup solid dan testimoni dari Rina, Laura mulai aktif mencari klien. Ia menghubungi kembali beberapa klien lamanya, menawarkan layanan agensinya yang lebih komprehensif. Ia juga mulai mengikuti berbagai forum bisnis online dan menawarkan jasanya kepada para pemilik usaha kecil dan menengah. Awalnya, tidak mudah. Banyak penolakan yang harus ia terima. Beberapa calon klien meragukan kemampuannya karena ia baru memulai. Namun, Laura tidak patah semangat. Ia terus berusaha, mengirimkan proposal yang menarik, dan meyakinkan calon klien dengan IO dan pengetahuannya. Kerja keras Laura mulai membuahkan hasil. Beberapa pemilik usaha kecil tertarik dengan ide-idenya yang segar dan harga yang kompetitif. Phoenix Creative mendapatkan klien pertamanya, sebuah toko kue online yang membutuhkan bantuan dalam branding dan pengelolaan media sosial. Laura dan tim kecilnya, yang saat itu hanya terdiri dari dirinya sendiri dan seorang teman freelance yang ia ajak bekerja sama, bekerja keras untuk memberikan hasil yang terbaik. Laura belajar banyak hal dalam proses ini. Ia belajar tentang manajemen proyek, membangun hubungan baik dengan klien, dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam menjalankan bisnis. Ia juga belajar untuk mendelegasikan tugas dan mempercayai kemampuan orang lain. Di tengah kesibukannya membangun Phoenix Creative, Laura tidak pernah melupakan Aisyah. Ia berusaha untuk selalu mengatur waktunya sebaik mungkin agar bisa tetap fokus pada pekerjaannya namun juga tidak kehilangan momen-momen penting bersama putrinya. Ia bersyukur karena ibu dan ayahnya selalu siap membantu menjaga Aisyah ketika ia harus bekerja lembur atau menghadiri pertemuan dengan klien. Lambat laun, Phoenix Creative mulai dikenal. Klien-klien Laura merasa puas dengan hasil kerjanya dan mulai merekomendasikannya kepada rekan-rekan mereka. Tawaran proyek baru terus berdatangan. Laura mulai merekrut beberapa freelancer lain untuk membantunya menangani beban kerja yang semakin meningkat. Keberhasilan Phoenix Creative tidak hanya memberikan kemandirian finansial bagi Laura, tetapi juga meningkatkan rasa percaya dirinya. Ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia telah berhasil mengubah keterpurukan menjadi peluang, dan membangun sesuatu yang berharga dari nol. Sesekali, ia teringat pada Adit dan pernikahannya dengan Lia. Namun, rasa sakit yang dulu begitu menganga kini mulai terasa tumpul. Fokusnya kini tertuju pada masa depan Phoenix Creative dan kebahagiaan Aisyah. Ia ingin Adit melihat bahwa ia tidak hanya bisa bertahan tanpanya, tetapi juga bisa meraih kesuksesan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Langkah pertama sang Phoenix telah diambil, dan Laura siap untuk terus terbang tinggi.
Waktu terus bergulir, membawa perubahan signifikan dalam kehidupan Laura dan Phoenix Creative. Agensi yang dulunya hanya berupa mimpi kecil di tengah malam yang sunyi, kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam industri kreatif Jakarta. Reputasi Laura sebagai seorang pendiri yang visioner, inovatif, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap kualitas, menyebar dari mulut ke mulut, menarik perhatian semakin banyak pelaku usaha yang mendambakan sentuhan magis Phoenix Creative untuk merek mereka. Klien-klien Phoenix Creative datang dari berbagai sektor industri, mulai dari kuliner yang sedang naik daun dengan konsep unik, butik fashion independen yang ingin memperkuat identitas visual mereka, hingga startup teknologi dengan ide-ide disruptif yang membutuhkan strategi komunikasi yang efektif. Setiap proyek menjadi kanvas baru bagi tim Phoenix Creative untuk menuangkan kreativitas tanpa batas, menghasilkan kampanye-kampanye yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan bisnis klien. Tim inti Phoenix Creative semakin solid dan harmonis. Sarah, dengan keahlian desain grafisnya yang mampu menerjemahkan visi klien menjadi visual yang memukau, menjadi aset tak ternilai. Sentuhan artistiknya memberikan identitas visual yang kuat dan membedakan setiap merek yang ditangani Phoenix Creative. Rio, sang maestro media sosial, memiliki intuisi yang tajam dalam membaca tren dan perilaku konsumen online. Strategi media sosialnya selalu berhasil meningkatkan engagement dan awareness klien secara signifikan. Sementara Maya, dengan keahlian merangkai kata-kata yang persuasif dan storytelling yang memukau, mampu menciptakan narasi merek yang kuat dan membangun koneksi emosional dengan audiens. Laura sendiri, dengan visi strategis dan kemampuan kepemimpinannya yang karismatik, berhasil memadukan talenta-talenta ini menjadi sebuah orkestra kreatif yang menghasilkan karya-karya luar biasa. Seiring dengan bertambahnya jumlah klien dan kompleksitas proyek, Laura tidak lagi ragu untuk berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan agensinya. Ia menyelenggarakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan timnya, membeli peralatan dan software desain terbaru, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk memperluas ruang kantornya agar dapat menampung lebih banyak talenta. Ia menyadari bahwa untuk terus tumbuh dan bersaing, Phoenix Creative harus selalu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari segi finansial, kesuksesan Phoenix Creative memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan Laura dan Aisyah. Ia tidak lagi harus khawatir tentang tagihan bulanan atau membatasi pengeluaran untuk kebutuhan putrinya. Ia mampu memberikan Aisyah pendidikan yang terbaik, membelikannya buku-buku dan mainan edukatif yang menstimulasi perkembangannya, dan bahkan mulai menabung untuk masa depan putrinya kelak. Laura merasa bersyukur atas semua yang telah ia capai, namun ia juga menyadari bahwa kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Ada air mata, kerja keras, dan pengorbanan di setiap langkahnya. Di tengah hiruk-pikuknya mengelola agensi yang semakin berkembang, Laura tidak pernah mengabaikan perannya sebagai seorang ibu. Ia selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan Aisyah. Ia mengatur jadwal kerjanya sedemikian rupa agar tetap bisa menjemput Aisyah dari sekolah, menemaninya bermain dan belajar, serta membacakan cerita pengantar tidur setiap malam. Ia percaya bahwa kesuksesan karir tidak akan berarti apa-apa jika ia kehilangan momen-momen berharga bersama putrinya. Dukungan tanpa henti dari ibu dan ayahnya juga sangat membantu Laura dalam menjalankan perannya sebagai ibu tunggal sekaligus pengusaha sukses. Mereka selalu siap sedia menjaga Aisyah ketika Laura harus menghadiri pertemuan penting atau bekerja hingga larut malam. Sesekali, kabar tentang Adit masih sampai ke telinganya, entah dari teman-teman lama atau sekilas melihat unggahan di media sosial. Ia mendengar tentang proyek-proyek arsitektur Adit yang semakin bergengsi dan kebahagiaannya bersama Lia yang terlihat begitu sempurna di setiap foto. Dulu, mendengar kabar seperti itu bisa membuat hatinya kembali terasa perih. Namun, seiring dengan semakin kokohnya Phoenix Creative dan semakin cerahnya masa depan Aisyah, rasa sakit itu perlahan memudar, tergantikan oleh rasa bangga yang membuncah dalam dirinya.
Ia telah membuktikan bahwa ia mampu membangun kebahagiaannya sendiri, bahkan lebih gemilang dari yang pernah ia bayangkan. Laura menyadari bahwa pembalasan yang paling manis bukanlah tentang melihat Adit menderita atau menyesali keputusannya. Pembalasan yang sesungguhnya adalah tentang fokus pada pertumbuhan dirinya, meraih kesuksesan yang membanggakan, dan memberikan kehidupan yang terbaik untuk putrinya. Setiap pencapaian Phoenix Creative, setiap tawar yang Aisyah, adalah bukti nyata bahwa ia telah berhasil mengubah kepedihan menjadi kekuatan, dan membangun fondasi kebahagiaan yang kokoh di atas puing-puing masa lalu. Kini, sayap-sayap Phoenix Creative tidak hanya mengepak lebar, tetapi juga terbang semakin tinggi, menembus awan-awan keraguan dan keterbatasan. Laura tidak lagi dilihat hanya sebagai seorang ibu tunggal yang ditinggalkan. Ia adalah seorang pengusaha wanita yang sukses, seorang pemimpin yang inspiratif bagi timnya, dan seorang ibu yang penuh kasih sayang bagi Aisyah. Kisahnya adalah testimoni tentang ketangguhan semangat wanita, kekuatan harapan di tengah kesulitan, dan kemampuan untuk merajut kembali impian yang sempat terkoyak. Perjalanan Laura masih panjang, dengan cakrawala kesuksesan yang semakin luas terbentang di hadapannya, siap untuk ia jelajahi bersama Phoenix Creative dan Aisyah di sisinya. Malam penghargaan itu terasa begitu meriah bagi Laura. Cahaya lampu sorot memantul dari gaun-gaun mewah dan perhiasan berkilauan, menciptakan atmosfer glamor yang memanjakan mata. Phoenix Creative, dengan segala kerja keras dan dedikasi timnya, berhasil meraih nominasi dalam beberapa kategori bergengsi, sebuah pencapaian yang membuat hati Laura dipenuhi kebanggaan. Ia melangkah dengan anggun di atas karpet merah, senyumnya merekah saat menerima ucapan selamat dari rekan-rekan sejawat dan para tokoh industri kreatif lainnya. Gaun malam berwarna emerald yang membalut tubuhnya terasa nyaman dan memancarkan aura kepercayaan diri yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Di tengah ramainya ballroom Hotel Shangri-La yang dipenuhi dengan para insan kreatif terbaik Jakarta, Laura terlibat dalam percakapan hangat dengan Bapak Wijaya, salah satu klien setia Phoenix Creative yang memiliki jaringan restoran sukses. Mereka sedang membahas strategi pemasaran terbaru untuk cabang restoran Bapak Wijaya yang akan segera dibuka di Bali, bertukar ide-ide segar dan inovatif yang menjadi ciri khas kolaborasi mereka. Tiba-tiba, di tengah percakapan yang antusias itu, mata Laura menangkap sesosok figur yang berdiri tidak jauh dari tempat mereka berada. Siluet tubuhnya, cara berdirinya, bahkan tawa kecil yang baru saja lolos dari bibirnya, semuanya terasa begitu familiar, meski sudah lebih dari 2 tahun berlalu sejak ia terakhir kali melihatnya. Jantung Laura berdetak sedikit lebih cepat, sebuah reaksi otomatis dari tubuhnya yang mengenali seseorang yang pernah mengisi hari-harinya begitu dalam. Ia berusaha untuk tetap fokus pada percakapannya dengan Bapak Wijaya, namun matanya sesekali mencuri pandang ke arah sosok itu, memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Dan benar saja, semakin dekat sosok itu menghadap ke arahnya, semakin jelaslah identitasnya. Itu adalah Adit. Adit tampak berbeda. Garis wajahnya terlihat lebih tegas, memancarkan kedewasaan dan kemapanan yang tidak terlalu kentara saat mereka masih bersama. Setelan jas berwarna navy yang dikenakannya terlihat pas di tubuhnya, menambah kesan karismatik yang dulu pernah membuatnya jatuh hati. Ia sedang terlibat dalam percakapan yang serius namun santai dengan seorang pria yang tidak familiar bagi Laura, sesekali melempar senyum dan anggukan. Kehadirannya di acara bergengsi ini, di tengah puncak kesuksesan Laura, terasa seperti sebuah kejutan yang tak terduga. Sebuah pertemuan yang seolah diatur oleh takdir. Sesaat, gelombang kecil kegugupan menyergap Laura. Berbagai macam emosi bercampur aduk dalam dirinya. Ada sisa-sisa kecanggungan dari perpisahan yang menyakitkan, sedikit rasa penasaran tentang kehidupannya saat ini, dan tanpa bisa dipungkiri, sisa-sisa luka lama yang kembali terusik oleh kehadirannya. Namun, Laura yang sekarang bukanlah Laura yang dulu. Ia telah belajar untuk mengendalikan emosinya, untuk memprioritaskan dirinya dan masa depannya. Ia menarik napas dalam-dalam,
berusaha untuk tetap tenang dan mempertahankan senyum profesional yang telah menjadi perisainya. Ternyata, Adit pun menyadari kehadiran Laura. Matanya bertemu dengan mata Laura untuk sesaat, dan ekspresi terkejut yang jelas terpancar di wajahnya. Ia menghentikan percakapannya dengan pria di sampingnya dan menatap Laura dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan yang terlihat sekilas. Namun kemudian ia memutuskan untuk menghampirinya. Langkahnya perlahan namun pasti. "Laura?" sapa Adit. Suaranya terdengar sedikit serak dan canggung, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi. Laura membalas tatapannya dengan tenang, berusaha untuk tidak menunjukkan gejolak batin yang sedang ia rasakan. Ia menarik napas sekali lagi sebelum menjawab dengan nada yang datar namun sopan. "Adit, selamat malam." Kamu terlihat luar biasa," ujar Adit, matanya menelusuri penampilannya dari atas hingga bawah. Sebuah tatapan yang dulu bisa membuatnya salah tingkah, namun kini hanya menimbulkan sedikit rasa geli. "Terima kasih," balas Laura singkat, berusaha untuk tidak memperpanjang percakapan yang berpotensi membangkitkan kenangan yang menyakitkan. Ia tidak ingin malam yang seharusnya menjadi perayaan kesuksesannya ternoda oleh interaksi yang tidak perlu. Keheningan singkat menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh riuh rendah suara tamu undangan dan alunan musik latar yang lembut. Suasana di sekitar mereka terasa sedikit menegang, seolah waktu berhenti sejenak untuk menyaksikan pertemuan dua orang yang pernah berbagi hidup bersama namun kini berdiri di dua sisi dunia yang berbeda. Aku dengar tentang Phoenix Creative," lanjut Adit, mencoba memecah keheningan yang terasa semakin tidak nyaman. "Selamat. Aku turut bangga dengan kesuksesanmu." Ada nada tulus yang terdengar dalam suaranya. Namun Laura tidak yakin apakah ia mempercayainya sepenuhnya. "Terima kasih," jawab Laura lagi, tetap menjaga jarak emosional dan profesional. Ia tidak ingin terjebak dalam obrolan basa-basi yang tidak memiliki arti. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala menghampiri Adit dan melingkarkan lengannya di lengannya dengan posesif. "Sayang, kamu sedang bicara dengan siapa?" tanyanya dengan nada manja yang terdengar sedikit dibuat-buat di telinga Laura. Adit menoleh ke arah wanita itu dan tersenyum tipis. "Oh, ini Laura, mantan istriku." Wanita itu mengulurkan tangannya pada Laura dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Lia, selamat malam," ujarnya singkat, dengan nada yang menyiratkan bahwa ia tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi lebih lanjut. "Laura, selamat malam," balas Laura dengan sopan, merasakan sedikit ketegangan dalam senyuman wanita itu. Suasana menjadi semakin canggung dan tidak nyaman. Laura merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara mereka. Pertemuan tak terduga ini telah cukup menguras energinya. "Kalau begitu, aku permisi dulu," ujar Laura, memberikan senyum tipis sebagai salam perpisahan kepada Adit dan Lia. "Selamat menikmati acara." Ia berbalik dan melangkah menjauhi mereka, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pertemuan singkat namun membekas itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa memungkiri bahwa kilatan masa lalu itu telah membangkitkan kembali kenangan-kenangan yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Meskipun begitu, Laura bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi langkahnya menuju masa depan yang lebih gemilang. Kesuksesan Phoenix Creative adalah bukti nyata bahwa ia telah memilih jalan yang tepat, dan ia akan terus melangkah maju, meninggalkan jejak kesuksesan yang semakin gemilang tanpa perlu menoleh ke belakang. Pertemuan itu hanyalah sebuah interupsi kecil dalam perjalanan panjangnya menuju kebahagiaan dan kemandirian yang sejati. Malam setelah perjumpaan singkat namun syarat makna dengan Adit di acara penghargaan, Laura merasakan tidur yang lebih gelisah dari biasanya. Meskipun ia berusaha keras untuk mengendalikan emosinya dan kembali fokus pada rutinitas Phoenix Creative, bayangan Adit dan percakapan singkat mereka terus berputar di benaknya. Ada rasa aneh yang menyelimutinya, bukan lagi amarah membara seperti dulu, melainkan sebuah campuran antara kehati-hatian,
sedikit rasa ingin tahu, dan sisa-sisa luka lama yang terasa perih saat tersentuh kembali. Keesokan harinya, kesibukan di Phoenix Creative kembali menyerap seluruh perhatian Laura. Deadline proyek besar yang semakin mendekat menuntut konsentrasinya penuh. Ia memimpin rapat tim dengan membahas strategi kreatif untuk kampanye iklan terbaru klien mereka, dan memastikan setiap detail pekerjaan berjalan sesuai dengan standar kualitas tinggi yang selalu ia junjung. Di tengah hiruk-pikuk ide dan tenggat waktu, Laura berusaha untuk tidak membiarkan bayangan Adit mengganggu fokusnya. Namun, sesekali, saat ia sedang seorang diri di ruang kerjanya, pertanyaan-pertanyaan tentang Adit kembali menyeruak dalam benaknya. Bagaimana kabarnya setelah sekian lama? Apakah karirnya di bidang arsitektur semakin cemerlang? Apakah kebahagiaan yang terpancar dari foto-foto pernikahannya dengan Lia di media sosial itu nyata? Beberapa hari kemudian, sebuah notifikasi email dari alamat yang tidak asing muncul di layar laptop Laura. Jantungnya berdebar tidak menentu saat melihat nama pengirimnya, Adit. Ia terdiam sejenak, menimbang-nimbang apakah ia harus membuka email itu atau mengabaikannya begitu saja. Rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan Adit akhirnya mengalahkan keraguannya. Isi email itu cukup mengejutkan Laura. Adit kembali mengucapkan selamat atas kesuksesan Phoenix Creative, mengungkapkan kekagumannya atas pencapaian Laura, dan kemudian, dengan nada yang tulus dan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas semua sakit hati yang pernah ia timbulkan di masa lalu. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk meninggalkan Laura dan Aisyah adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, sebuah penyesalan yang terus menghantuinya. Di akhir emailnya, Adit menanyakan kabar Aisyah dan mengungkapkan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan putrinya, sosok kecil yang tumbuh tanpa kehadirannya. Laura membaca email itu berulang kali, mencoba mencerna setiap kata dan merasakan emosi yang tersirat di baliknya. Ada sedikit rasa puas dalam hatinya melihat pengakuan dan penyesalan Adit, namun luka lama yang belum sepenuhnya sembuh juga terasa kembali perih. Pikirannya langsung tertuju pada Aisyah. Putrinya kini telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh energi, namun ia tumbuh tanpa mengenal ayahnya secara dekat. Laura mulai mempertimbangkan, mungkin sudah saatnya ia membuka pintu bagi Adit untuk kembali hadir dalam kehidupan Aisyah. Setelah melalui perenungan yang panjang dan berdiskusi dengan kedua orang tuanya yang selalu memberikan dukungan dan nasihat bijak, Laura memutuskan untuk membalas email Adit. Ia menyampaikan kabar tentang Aisyah, menceritakan perkembangan dan keceriaan putrinya. Kemudian, dengan hati-hati, ia menyampaikan bahwa ia bersedia mempertimbangkan permintaannya untuk bertemu dengan Aisyah, namun dengan beberapa syarat yang menurutnya penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan putrinya. Ia mengusulkan pertemuan pertama dilakukan di tempat netral, seperti taman bermain atau kafe keluarga, dan ia akan hadir untuk mendampingi Aisyah. Ia juga menekankan bahwa prioritas utamanya adalah kebahagiaan dan kenyamanan Aisyah, dan ia tidak ingin ada tekanan atau paksaan dalam pertemuan tersebut. Adit menyambut baik syarat-syarat yang diajukan Laura. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji akan menghormati segala keputusan Laura demi kebaikan Aisyah. Beberapa minggu kemudian, pertemuan pertama antara Adit dan Aisyah terjadi di sebuah taman bermain yang ramai dengan anak-anak dan keluarga. Laura mengamati interaksi mereka dari bangku taman yang tidak terlalu jauh. Aisyah tampak sedikit malu-malu dan canggung di awal pertemuan. Namun perlahan, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa canggungnya. Adit berusaha keras untuk membangun kedekatan dengan putrinya, mengajaknya bermain ayunan, bercerita tentang hal-hal menarik, dan memberikan hadiah kecil yang sederhana namun bermakna. Laura melihat ada secercah kebahagiaan dan rasa ingin tahu terpancar dari mata Aisyah saat berinteraksi dengan ayahnya. Meskipun begitu, Laura tetap menjaga jarak emosional, mengawasi setiap interaksi dengan seksama. Pertemuan pertama itu menjadi awal dari serangkaian pertemuan rutin antara Adit dan Aisyah. Mereka mulai bertemu setiap akhir pekan,
dan Laura melihat perkembangan positif dalam hubungan keduanya. Aisyah semakin antusias setiap kali akan bertemu dengan ayahnya, dan Adit pun tampak begitu menikmati perannya sebagai seorang ayah, meskipun terlambat. Meskipun demikian, Laura tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru membangun kembali hubungan dengan Adit. Luka pengkhianatan dan rasa sakit yang pernah ia rasakan masih terlalu dalam untuk sembuh dalam waktu singkat. Ia membutuhkan waktu untuk memproses semuanya dan memastikan bahwa kehadiran Adit benar-benar memberikan dampak positif bagi Aisyah tanpa mengganggu ketenangan hidup mereka. Laura menyadari bahwa memaafkan Adit sepenuhnya mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Namun, ia belajar untuk menerima masa lalu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya. Ia memilih untuk fokus pada masa kini dan masa depan, pada kesuksesan Phoenix Creative yang terus berkembang dan kebahagiaan Aisyah yang menjadi prioritas utamanya. Langkahnya kini terasa semakin mantap dan mantap, tidak lagi dibayangi oleh trauma masa lalu, tetapi tertuju pada harapan dan impian yang lebih besar. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu bangkit dan meraih kesuksesan gemilang tanpa kehadiran Adit. Dan kini, dengan hati yang lebih terbuka namun tetap berhati-hati, ia membuka pintu hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan, dengan keyakinan bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Adit dan Aisyah semakin dekat. Pertemuan rutin mereka setiap akhir pekan menjadi momen yang dinantikan oleh Aisyah. Adit berusaha menebus waktu yang hilang dengan mengajak putrinya bermain, bercerita, dan mengenalkannya pada hal-hal baru. Laura mengamati perkembangan positif ini dengan hati yang lega. Melihat senyum bahagia Aisyah saat bersama ayahnya, ia merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Meskipun demikian, ia tetap menjaga batasan yang jelas dan tidak melibatkan dirinya secara emosional dalam interaksi mereka. Baginya, prioritas utama adalah kebahagiaan Aisyah. Sementara itu, Phoenix Creative terus melaju kencang. Agensi Laura semakin dikenal luas, tidak hanya di kalangan usaha kecil dan menengah, tetapi juga mulai menarik perhatian perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Kreativitas tim Phoenix Creative yang segar dan inovatif, ditambah dengan kemampuan Laura dalam membangun hubungan baik dengan klien, menjadi daya tarik utama. Mereka berhasil memenangkan beberapa proyek bergengsi yang semakin mengukuhkan posisi mereka di industri kreatif. Kesuksesan Phoenix Creative membawa Laura pada lingkaran pergaulan yang lebih luas. Ia sering menghadiri acara-acara industri, bertemu dengan para pengusaha sukses, dan menjalin relasi dengan orang-orang yang memiliki visi dan semangat yang sama. Di tengah keramaian dan gemerlap dunia bisnis, Laura mulai merasakan adanya ruang kosong di hatinya. Meskipun ia bahagia dengan kesuksesan karirnya dan kebahagiaan Aisyah, ia sesekali merindukan kehangatan sebuah hubungan yang lebih dalam. Suatu malam, Laura menghadiri sebuah acara networking untuk para pengusaha muda. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Rian. Rian adalah seorang pemilik startup teknologi yang bergerak di bidang pendidikan. Ia memiliki visi yang jelas, semangat yang membara, dan pembawaan yang hangat dan menyenangkan. Laura merasa tertarik dengan Rian sejak pertemuan pertama mereka. Mereka terlibat dalam percakapan yang panjang dan menarik, membahas berbagai topik mulai dari bisnis, teknologi, hingga pandangan mereka tentang kehidupan. Setelah pertemuan itu, Rian beberapa kali menghubungi Laura. Mereka bertukar pesan, berdiskusi tentang ide-ide bisnis, dan sesekali makan malam bersama. Laura menikmati kebersamaan dengan Rian. Ia merasa nyaman berbicara dengannya, dan ia menghargai pandangan-pandangan Rian yang cerdas dan inspiratif. Rian juga terlihat sangat tertarik dengan Laura, tidak hanya dengan kesuksesan karirnya, tetapi juga dengan kepribadiannya yang kuat dan hangat. Perlahan tapi pasti, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di antara Laura dan Rian. Mereka memiliki banyak kesamaan nilai dan visi, dan mereka saling mendukung dalam meraih impian masing-masing.
Laura merasa bahwa Ryan bisa menerima masa lalunya dan mencintai dirinya apa adanya, termasuk statusnya sebagai seorang ibu tunggal. Aisyah pun terlihat nyaman dan menyukai Ryan yang selalu bersikap ramah dan menyenangkan. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai ia rasakan, Laura tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya dengan Adit. Pertemuan mereka di acara penghargaan dan komunikasi setelahnya membuatnya menyadari bahwa luka lama mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia juga merasa sedikit bersalah karena mulai membuka hatinya untuk pria lain, meskipun Adit telah menyakitinya begitu dalam. Laura mencoba untuk jujur pada perasaannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia pantas untuk bahagia dan dicintai. Masa lalunya dengan Adit adalah pelajaran berharga. Namun ia tidak ingin masa lalu itu menghalanginya untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Ia juga menyadari bahwa Adit kini memiliki kehidupannya sendiri dengan Lia, dan ia tidak berhak untuk terus terikat pada masa lalu. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, Laura memutuskan untuk membuka hatinya untuk Ryan. Ia memberanikan diri untuk menerima cintanya dan memulai babak baru dalam kehidupan asmaranya. Hubungan mereka berkembang dengan indah. Ryan tidak hanya mencintai Laura, tetapi juga menyayangi Aisyah seperti putrinya sendiri. Mereka bertiga membentuk sebuah keluarga kecil yang bahagia dan harmonis. Laura merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Kegagalan dalam pernikahannya dengan Adit memang menyakitkan. Namun kegagalan itu juga yang telah membawanya pada kesuksesan karir dan kebahagiaan yang baru. Ia belajar untuk menjadi wanita yang lebih kuat, mandiri, dan berani mengambil risiko. Ia juga belajar untuk memaafkan masa lalu dan membuka hatinya untuk masa depan yang lebih cerah. Meskipun Adit masih sesekali hadir dalam kehidupan Aisyah, hubungan Laura dengan Adit tetap profesional dan fokus pada kepentingan putri mereka. Laura telah menemukan kebahagiaannya sendiri bersama Ryan dan Aisyah. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Cahaya baru telah hadir dalam hidupnya, menerangi jalannya di tengah keramaian kota yang dulunya terasa begitu sunyi. Laura siap untuk menulis babak-babak selanjutnya dalam kehidupannya dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Ia telah membalas perbuatan Adit bukan dengan dendam, melainkan dengan meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Kehidupan Laura bersama Ryan dan Aisyah bagaikan sebuah lukisan indah yang setiap harinya ditambahi dengan goresan warna-warni kebahagiaan. Ryan hadir bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi kokoh yang menopang kebahagiaan Laura dan Aisyah. Kehadirannya memberikan rasa aman, cinta yang tulus, dan dukungan yang tak pernah luntur. Ia dengan sabar dan penuh pengertian membangun ikatan yang kuat dengan Aisyah, menjadi sosok ayah pengganti yang diidamkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain di taman, membantu mengerjakan tugas sekolah dengan penuh semangat, hingga sekadar berbagi cerita dan tawa di sofa ruang keluarga. Aisyah pun membalas kasih sayang Ryan dengan tulus, memanggilnya Papa Ryan, dengan nada riang yang selalu membuat hati Laura menghangat. Laura merasakan kedamaian yang mendalam dalam keluarga barunya. Ia menghargai setiap momen kebersamaan mereka, dari sarapan pagi yang penuh canda hingga pelukan hangat sebelum tidur. Ryan tidak pernah berusaha menggantikan posisi Adit sebagai ayah kandung Aisyah, namun ia berhasil mengisi kekosongan hati putrinya dengan cinta dan perhatian yang tulus. Mereka bertiga membentuk sebuah unit keluarga yang harmonis, saling mendukung impian masing-masing dan menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Laura merasa bahwa ia telah menemukan rumah yang sebenarnya, bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana hatinya merasa tenang dan bahagia. Sementara itu, Phoenix Creative terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Reputasi agensi Laura semakin meluas, menjangkau perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan memiliki kebutuhan branding serta pemasaran yang lebih kompleks.
Keberhasilan mereka dalam menghasilkan kampanye-kampanye kreatif yang inovatif dan memberikan hasil yang nyata bagi klien menjadi daya tarik utama. Laura semakin percaya diri dalam memimpin timnya dan mengembangkan bisnisnya. Ia mulai mempertimbangkan berbagai peluang ekspansi, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ia memiliki visi untuk menjadikan Phoenix Creative sebagai salah satu agensi kreatif terkemuka di tanah air. Di tengah kesibukannya mengelola agensi yang semakin sukses dan menikmati kehangatan keluarga barunya, Laura tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Adit demi kepentingan Aisyah. Pertemuan rutin Adit dengan Aisyah setiap akhir pekan terus berjalan lancar, dan Laura melihat betapa berartinya kehadiran ayahnya bagi putrinya. Meskipun interaksi Laura dengan Adit tetap sebatas urusan anak, ia menghargai upaya mantan suaminya untuk menjadi ayah yang lebih bertanggung jawab. Ia menyadari bahwa Aisyah berhak memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Suatu sore yang tenang, saat Laura sedang menikmati secangkir teh hangat di balkon apartemennya sambil membaca buku, ditemani Rian yang sedang bermain catur dengan Aisyah di ruang keluarga, ponselnya berdering. Nama Adit tertera di layar. Ada nada khawatir dalam suara Adit saat mereka berbicara. Ia menceritakan bahwa Lia sedang sakit cukup parah dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia meminta Laura untuk sementara waktu lebih fleksibel dalam mengatur jadwal pertemuan dengan Aisyah, karena ia ingin fokus mendampingi istrinya. Laura mendengarkan dengan penuh empati. Meskipun masa lalunya dengan Adit diwarnai dengan rasa sakit dan pengkhianatan, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Adit adalah ayah kandung Aisyah dan bahwa ada seorang wanita yang sedang berjuang untuk kesehatannya. Ia juga tidak ingin ego dan masa lalunya menghalangi Aisyah untuk memiliki waktu berkualitas bersama ayahnya. Setelah bertukar pandang sejenak dengan Rian, yang memberikan anggukan penuh pengertian, Laura menyampaikan kepada Adit bahwa ia bersedia menyesuaikan jadwal pertemuan Aisyah. Ia bahkan menawarkan untuk mengantar Aisyah ke rumah Adit jika memang diperlukan, agar putrinya tetap bisa bertemu dengan ayahnya meskipun situasinya sedang sulit. Adit merasa sangat terharu dan berterima kasih atas pengertian dan kebaikan hati Laura. Ia mengatakan bahwa ia sangat menghargai kedewasaan dan kebesaran jiwa Laura dan Rian. Sejak saat itu, hubungan antara Laura dan Adit mengalami perubahan yang positif. Mereka berdua belajar untuk mengesampingkan ego dan masa lalu, dan fokus pada kepentingan terbaik Aisyah. Komunikasi mereka menjadi lebih terbuka dan saling menghormati. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang dari Adit. Lia berangsur-angsur pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah. Adit segera menghubungi Laura untuk mengatur kembali jadwal pertemuan Aisyah seperti biasa. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya sekali lagi atas bantuan dan pengertian Laura selama masa sulit yang mereka hadapi. Laura merasakan kedamaian yang tulus dalam hatinya. Ia tidak lagi menyimpan bara dendam atau amarah terhadap Adit. Ia telah sepenuhnya memaafkan masa lalunya dan memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang ia miliki saat ini. Ia menyadari bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kebencian dan rasa sakit. Dengan membuka hati untuk memaafkan dan mengedepankan kebaikan, ia justru menemukan harmoni yang lebih besar dalam hidupnya dan menciptakan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang Aisyah. Keluarga baru Laura bersama Rian dan Aisyah semakin terasa utuh dan bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu berkualitas bersama, menciptakan kenangan-kenangan indah yang akan mereka simpan selamanya. Laura merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain, tetapi berasal dari penerimaan diri, cinta yang ia bagikan dengan orang-orang terkasih, dan kesuksesan yang ia raih dengan kerja keras dan ketekunan. Ia telah berhasil membalas perbuatan Adit bukan dengan pembalasan yang menyakitkan atau penuh dendam, melainkan dengan meraih kebahagiaan dan kedamaian yang jauh lebih berharga dan abadi. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa setelah badai kehidupan yang menerpa,
akan selalu ada kesempatan untuk membangun kembali kebahagiaan yang lebih indah dan bermakna. Tahun-tahun yang telah berlalu sejak Phoenix Kreatif mengukir namanya di industri kreatif Jakarta, dan sejak Laura menemukan kehangatan sejati dalam pelukan Rian dan kasih sayang Aisyah, terasa seperti perjalanan panjang yang penuh liku namun berujung pada pemandangan yang indah. Agensinya kini berdiri kokoh sebagai salah satu yang terdepan, dengan yang dipenuhi karya-karya inovatif dan daftar klien prestisius yang mempercayakan citra merek mereka pada visi kreatif Laura. Reputasinya sebagai seorang pemimpin yang visioner dan pengusaha wanita yang sukses semakin mengilhami banyak orang. Ia kerap diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum bisnis dan seminar pemberdayaan wanita, berbagi kisah transformasinya dari keterpurukan menjadi inspirasi. Hubungannya dengan Rian semakin mendalam, melampaui sekadar romantisme awal menjadi ikatan persahabatan dan dukungan yang tak tergoyahkan. Mereka adalah tim yang solid, baik dalam membangun karir maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rian bukan hanya seorang suami yang penuh pengertian dan cinta, tetapi juga sahabat karib yang selalu hadir dengan kata-kata penyemangat dan uluran tangan yang menenangkan, terutama di saat-saat ketika tantangan bisnis atau kenangan masa lalu sesekali menghampiri. Aisyah kini menjelma menjadi seorang gadis remaja yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki empati yang besar. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dikelilingi oleh cinta Laura dan Rian, serta tetap menjalin hubungan yang semakin dewasa dengan ayahnya, Adit. Laura dan Adit, meskipun tidak lagi memiliki ikatan romantis, berhasil membangun jembatan komunikasi yang kokoh demi kebahagiaan putri mereka. Mereka belajar untuk bekerja sama sebagai orang tua, mengesampingkan ego dan masa lalu demi memberikan yang terbaik bagi Aisyah. Suatu siang yang cerah, Laura mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu pembicara utama dalam sebuah seminar bergengsi yang bertema pemberdayaan wanita dalam dunia kewirausahaan. Di hadapan ratusan peserta yang antusias, ia berbagi lembaran-lembaran kehidupannya yang penuh warna, mulai dari masa-masa kelam setelah perceraian yang membuatnya merasa terpuruk, hingga titik balik kebangkitannya dan kesuksesan yang berhasil ia raih melalui kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Setelah sesi presentasinya yang menggugah, banyak peserta yang berbondong-bondong menghampirinya, ingin bertanya lebih lanjut, berbagi pengalaman serupa, dan mencari inspirasi dari perjalanannya. Salah seorang peserta, seorang wanita muda dengan tatapan penuh harapan yang baru saja merintis bisnis impiannya, memberanikan diri untuk bertanya kepada Laura tentang cara mengatasi rasa sakit hati dan pengkhianatan yang mungkin dialaminya di masa lalu. Laura menarik napas dalam-dalam, sejenak memejamkan mata untuk merenungkan kembali lorong-lorong waktu yang pernah ia lalui. Dulu, ketika rasa sakit dan amarah mencabik-cabik hati saya, rasanya dunia runtuh di sekitar saya, kata Laura dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. Saya merasa diperlakukan tidak adil, dan dorongan untuk membalas perbuatan mantan suami saya begitu kuat. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui proses refleksi yang panjang, saya menyadari bahwa membiarkan diri terperangkap dalam labirin kebencian hanya akan menggerogoti diri saya sendiri dari dalam. Laura melanjutkan dengan bijak, saya membuat keputusan yang sulit namun membebaskan. Mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk maju. Saya memfokuskan seluruh energi saya pada apa yang bisa saya kendalikan, membangun kembali puing-puing kehidupan saya dan memberikan masa depan yang terbaik bagi putri saya. Kesuksesan dalam karir dan kebahagiaan pribadi yang saya raih menjadi pembalasan terbaik yang pernah bisa saya bayangkan, bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya lebih kuat dari apapun yang pernah saya alami. Ia menambahkan dengan senyum tulus, memaafkan memang bukanlah proses yang mudah, dan mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin tidak akan pernah terasa sempurna. Namun, dengan memilih untuk memaafkan, kita membebaskan diri dari rantai masa lalu yang mengikat dan membuka ruang yang lebih luas untuk kebahagiaan dan kedamaian di masa depan. Pelajaran terpenting yang saya petik dari perjalanan ini adalah bahwa kekuatan seorang wanita itu luar biasa.
Kita memiliki kemampuan yang tak terbatas untuk bangkit dari setiap keterpurukan dan meraih apapun yang kita impikan, asalkan kita memiliki tekad yang membaja dan tidak pernah menyerah pada harapan. Setelah seminar yang penuh inspirasi itu, Laura merasakan kelegaan yang mendalam. Berbagi kisah hidupnya ternyata tidak hanya memberikan kekuatan dan harapan bagi orang lain, tetapi juga menyegarkan kembali perspektifnya tentang perjalanan yang telah ia lalui. Ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah, betapa banyak rintangan yang berhasil ia atasi, dan betapa berharganya setiap pelajaran yang ia petik dari lembaran kehidupan yang lalu. Malam harinya, di tengah kehangatan ruang makan apartemennya, saat Laura sedang menikmati makan malam yang sederhana namun penuh kebersamaan bersama Ryan dan Aisyah, Aisyah yang telah beranjak remaja menunjukkan ketertarikannya pada masa lalu Laura dengan ayahnya. Dengan rasa ingin tahu yang polos, ia bertanya tentang bagaimana dulu hubungan Laura dan Adit, dan apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka berpisah. Laura menjawab pertanyaan putrinya dengan jujur dan terbuka, tanpa melebih-lebihkan atau menyembunyikan rasa sakit yang pernah ia alami. Ia ingin Aisyah belajar tentang pentingnya ketangguhan, kemampuan untuk memaafkan, dan tekad untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan yang mungkin menghadang di kemudian hari. Aisyah mendengarkan cerita Laura dengan seksama, matanya sesekali berkaca-kaca. Setelah Laura selesai bercerita, Aisyah memeluk ibunya dengan erat, menyalurkan rasa sayang dan kekagumannya. "Mama hebat sekali," bisiknya dengan tulus. "Aku bangga sekali punya mama yang kuat seperti mama." Laura membalas pelukan putrinya dengan haru. Ia merasa sangat beruntung memiliki Aisyah dan Ryan dalam hidupnya. Masa lalu memang telah menempa dirinya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Namun masa kini dan masa depan adalah tentang cinta yang ia bagikan, kebahagiaan yang ia rasakan, dan harapan-harapan baru yang terus bermekaran. Ia telah berhasil membalas perbuatan Adit bukan dengan dendam yang picik, melainkan dengan membangun kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan dipenuhi dengan cinta. Pelajaran berharga dari masa lalu kini menjadi bekal yang tak ternilai harganya untuk menatap masa depan dengan hati yang lebih optimis dan penuh keyakinan. Kehidupan Laura kini mengalir seperti sungai yang tenang namun penuh dengan kejutan keindahan di setiap likunya. Phoenix Creative, yang dulunya hanya sebuah impian yang diperjuangkan dengan air mata dan keringat, telah bertransformasi menjadi sebuah entitas yang disegani dalam lanskap industri kreatif Jakarta. Di bawah kepemimpinan Laura yang visioner dan penuh dedikasi, agensinya tidak hanya dikenal karena ide-ide brilian dan kampanye-kampanye yang memukau, tetapi juga karena profesionalisme dan integritas dalam setiap kolaborasi dengan klien. Laura berhasil membangun tim yang solid, dipenuhi dengan individu-individu berbakat yang membawa perspektif segar dan semangat yang tak pernah padam. Ia belajar untuk mempercayai kemampuan timnya, mendelegasikan tanggung jawab dengan bijak, sehingga ia memiliki lebih banyak ruang untuk merancang strategi jangka panjang agensi dan menikmati momen-momen berharga bersama keluarganya. Hubungannya dengan Ryan semakin hari semakin mengakar kuat, tumbuh menjadi sebuah taman cinta yang dipenuhi dengan bunga-bunga kebahagiaan dan ketenangan. Mereka telah melewati berbagai badai kecil kehidupan bersama. Setiap tantangan justru semakin mengikat hati mereka dalam jalinan kasih sayang dan persahabatan yang mendalam. Ryan bukan hanya seorang kekasih yang romantis, tetapi juga seorang sahabat terbaik yang selalu siap mendengarkan, memberikan dukungan tanpa syarat, dan menjadi tempat berlindung yang aman bagi Laura. Mereka berbagi mimpi dan aspirasi untuk masa depan, saling menginspirasi untuk terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Aisyah, buah hati Laura, kini telah bertransformasi menjadi seorang gadis remaja yang mempesona, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga dari kecerdasan dan kebaikan hatinya. Ia mewarisi bakat seni dan kreativitas Laura, menunjukkan minat yang besar dalam dunia desain dan visual. Laura dan Ryan selalu memberikan dukungan penuh terhadap minat putrinya, memfasilitasi setiap langkahnya dalam mengeksplorasi potensi diri. Aisyah juga menjalin hubungan yang semakin matang dengan ayahnya, Adit.
Setelah melewati masa-masa sulit pasca perceraian, Laura dan Adit berhasil membangun jembatan komunikasi yang sehat dan dewasa, fokus sepenuhnya pada kebahagiaan dan kesejahteraan Aisyah. Adit kini berusaha keras untuk menjadi ayah yang lebih hadir dan bertanggung jawab dalam kehidupan putrinya, dan Laura menghargai setiap upayanya. Suatu malam yang bertabur bintang, saat Laura dan Rian menikmati hidangan makan malam romantis di sebuah restoran rooftop dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta yang memukau, Rian tiba-tiba meraih tangan Laura dan menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kehangatan dan cinta yang tak terhingga. Dengan gerakan perlahan, ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Jantung Laura berdebar kencang, matanya membulat penuh tanya, merasakan firasat indah yang mulai menyeruak dalam hatinya. Rian membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berlian solitaire yang memancarkan kilauan elegan di bawah cahaya rembulan. "Laura," ucap Rian dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Setiap katanya mengalir dari lubuk hatinya yang terdalam. "Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu kuat, inspiratif, penuh kasih sayang, dan kamu telah mengubah hidupku menjadi lebih indah. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Maukah kamu menikah denganku?" Air mata haru seketika menggenang di pelupuk mata Laura. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan lamaran yang begitu tulus dan romantis. Ia menatap mata Rian yang memancarkan cinta dan ketulusan yang tak pernah ia ragukan, dan tanpa ragu sedikitpun, ia menganggukkan kepalanya dengan senyum yang merekah sempurna. "Ya, Rian, tentu saja aku mau menikah denganmu," jawab Laura dengan suara bergetar, dipenuhi dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Rian dengan lembut mengambil cincin itu dan memasangkannya di jari manis Laura. Kilauan berlian itu seolah memantulkan cahaya cinta yang menyatukan hati mereka. Mereka berdua saling menggenggam tangan erat, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tak terhingga memeluk jiwa mereka. Malam itu, di bawah binar bintang-bintang Jakarta, Laura menerima janji cinta abadi dari pria yang telah mengisi kembali ruang kosong di hatinya. Pernikahan Laura dan Rian berlangsung dalam suasana yang sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat yang telah menyaksikan perjalanan cinta mereka. Aisyah, dengan gaun putihnya yang anggun, menjadi gadis pembawa bunga yang cantik, berjalan di depan Laura menuju altar dengan senyum ceria yang menular. Adit pun hadir dalam acara bahagia itu, memberikan ucapan selamat yang tulus kepada Laura dan Rian, menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hatinya. Setelah mengucap janji suci di hadapan orang-orang terkasih, kehidupan Laura terasa semakin lengkap dan bahagia. Ia memiliki keluarga yang utuh dan penuh cinta, karir yang sukses yang terus berkembang, dan masa depan yang cerah terbentang luas di hadapannya bersama Rian dan Aisyah. Ia merenungkan kembali semua kesulitan dan rasa sakit yang pernah ia alami di masa lalu, dan menyadari bahwa setiap tantangan itu telah membawanya pada kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Laura menyadari bahwa pembalasan yang sesungguhnya bukanlah tentang membuat Adit menyesali keputusannya atau menderita. Pembalasan yang paling indah dan memuaskan adalah dengan membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan, meraih kesuksesan yang gemilang, dan menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia telah dengan tegar menutup babak lama dalam kehidupannya dan membuka lembaran baru yang lebih cerah, penuh dengan cinta, harapan, dan impian yang tak terbatas. Meskipun kenangan tentang masa lalunya dengan Adit akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, Laura tidak lagi membiarkan kenangan itu menghantuinya atau merenggut kebahagiaan yang ia miliki saat ini. Ia telah belajar untuk memaafkan, menerima masa lalu sebagai pelajaran berharga yang telah menempa dirinya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Dan kini ia sepenuhnya fokus pada masa depannya bersama Rian dan Aisyah, membangun keluarga yang bahagia dan menggapai impian-impian baru yang membentang di hadapannya. Babak baru dalam hidup Laura adalah babak tentang cinta yang tulus, kebahagiaan yang hakiki,
dan harapan yang tak pernah pudar. Ia telah berhasil menulis kisah pembalasannya sendiri, bukan dengan tinta dendam, melainkan dengan tinta emas kebahagiaan dan kesuksesan yang abadi. Tahun-tahun yang berlalu setelah Laura dan Ryan mengikat janji suci dalam pernikahan yang hikmat, bagaikan helai benang emas yang terus terjalin, membentuk permadani kehidupan keluarga yang semakin kaya akan warna dan kebahagiaan. Kehadiran Kenji, sang putra bungsu yang mewarisi mata cerah Aisyah dan ketenangan Ryan, melengkapi simfoni keluarga mereka dengan nada-nada baru yang penuh keceriaan dan kehangatan. Tawa riang Kenji seringkali menjadi melodi latar yang menghiasi setiap sudut rumah mereka, membawa sukacita yang tak terhingga bagi Laura dan Ryan. Laura semakin menikmati perannya sebagai seorang ibu yang penuh kasih dan seorang istri yang setia. Ia menemukan keseimbangan yang indah antara gemerlap dunia bisnis sebagai CEO Phoenix Creative dan kehangatan rumah tangga yang selalu menantinya. Dengan dukungan tanpa batas dari Ryan, yang selalu menjadi partner dalam segala hal, Laura berhasil membawa agensinya menuju puncak kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Phoenix Creative kini diakui sebagai salah satu kekuatan utama dalam industri kreatif Indonesia, meraih berbagai penghargaan bergengsi yang menjadi bukti dedikasi, inovasi, dan kualitas karya mereka. Laura sendiri semakin disegani sebagai pemimpin yang visioner dan inspiratif, tidak hanya bagi timnya tetapi juga bagi banyak wanita pengusaha lainnya. Aisyah kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang memancarkan kecantikan luar dan dalam. Ia mewarisi jiwa seni Laura dan ketelitian Ryan, menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang desain dan visual. Laura dengan bangga melihat putrinya seringkali terlibat dalam proyek-proyek Phoenix Creative, memberikan ide-ide segar dan menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan untuk mengikuti jejak ibunya. Hubungannya dengan Ryan pun terjalin sangat dekat, melampaui sekadar hubungan ayah tiri dan anak, menjadi ikatan kasih sayang yang tulus dan saling mendukung. Ryan selalu hadir dalam setiap langkah Aisyah, memberikan bimbingan, dukungan, dan menjadi figur ayah yang selama ini dirindukannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Laura dengan Adit pun semakin matang dan dewasa. Mereka berdua belajar untuk mengesampingkan ego dan masa lalu, fokus sepenuhnya pada kepentingan dan kebahagiaan Aisyah dan Kenji. Adit berusaha keras untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab dan hadir dalam kehidupan kedua anaknya. Ia menjalin hubungan yang baik dengan Kenji, menganggapnya sebagai bagian dari keluarga besarnya, dan selalu berusaha untuk hadir dalam momen-momen penting kehidupan mereka. Meskipun masa lalu mereka pernah diwarnai dengan luka yang mendalam, Laura dan Adit berhasil membangun jembatan persahabatan yang kokoh, didasari oleh keinginan yang sama untuk melihat anak-anak mereka bahagia. Suatu sore yang hangat, saat seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga yang nyaman, menikmati waktu berkualitas bersama setelah seharian beraktivitas, Laura mengamati wajah-wajah orang-orang yang paling dicintainya. Ia merasakan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa memenuhi hatinya. Ia merenungkan kembali perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari jurang keputusasaan setelah perceraian yang menyakitkan hingga puncak kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan dan tantangan yang pernah ia hadapi telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap berkah dalam hidupnya. "Mama sedang memikirkan apa?" tanya Aisyah dengan nada lembut, menyadari tatapan Laura yang penuh arti dan senyum tipis yang menghiasi bibirnya. Laura menghela napas pelan, senyumnya semakin merekah. "Mama sedang bersyukur, sayang. Bersyukur karena memiliki kalian semua dalam hidup Mama. Kalian adalah harta yang paling berharga bagi Mama." Ryan, yang duduk di samping Laura sambil merangkulnya dengan penuh kasih sayang, mencium kening istrinya dengan lembut. "Kami juga bersyukur memiliki kamu dalam hidup kami, sayang. Kamu adalah kekuatan, inspirasi, dan cahaya bagi kami semua." Kenji, yang sedang asyik bermain dengan balok-balok di lantai, tiba-tiba menghampiri Laura dan memeluk kakinya erat, menyandarkan kepalanya di lutut ibunya.
Laura tertawa kecil dan menggendong putra kecilnya dengan penuh kasih sayang. Ia merasakan cinta yang tak terhingga mengalir dalam dirinya, menghubungkannya dengan kedua buah hatinya dan pria yang telah mengisi kembali ruang kosong di hatinya dengan cinta yang tulus. Di saat yang penuh kehangatan dan kebersamaan itu, Laura menyadari dengan jelas bahwa ia telah benar-benar membalas perbuatan Adit. Bukan dengan dendam yang membara atau keinginan untuk melihat mantan suaminya menderita, melainkan dengan membangun kehidupan yang jauh lebih indah, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan yang paling dalam, meraih kesuksesan yang gemilang, dan menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia telah dengan tegar menutup babak lama dalam hidupnya dan menulis babak baru yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan harapan yang tak terbatas. Kehidupannya kini terasa utuh dan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan yang ia cintai dengan sepenuh hati. Kisahnya menjadi pengingat yang abadi bahwa akhir yang bahagia selalu mungkin terjadi, bahkan setelah badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun menerpa. Simfoni kehidupannya kini mengalun merdu, sebuah melodi abadi yang dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Tahun-tahun yang bergulir setelah Laura mengucapkan janji suci dengan Ryan membawa Phoenix Creative ke era kematangan dan pengaruh yang lebih luas. Laura, meskipun usianya tak lagi muda, tetap memancarkan aura kepemimpinan yang kuat dan visi yang tajam. Ia telah berhasil membangun sebuah ekosistem kreatif yang berkelanjutan, di mana inovasi dan kolaborasi menjadi ruh utama agensinya. Ia tak lagi berkutat dengan detail operasional harian, melainkan fokus pada perluasan jaringan Phoenix Creative ke pasar global, menjalin kemitraan strategis dengan agensi-agensi internasional yang memiliki visi serupa. Selain itu, Laura mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk membimbing generasi penerus di dalam perusahaannya, menularkan semangat kewirausahaan dan etos kerja yang telah mengantarkannya pada kesuksesan. Aisyah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang tidak hanya mewarisi kecantikan Laura, tetapi juga kecerdasan dan kreativitasnya. Langkahnya di Phoenix Creative sangat mantap. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya dengan gemilang, ia membawa perspektif segar dan pemahaman mendalam tentang tren digital dan visual terkini. Ia tidak hanya melanjutkan legasi ibunya, tetapi juga berani mengambil risiko dan mengeksplorasi ide-ide inovatif yang membawa Phoenix Creative ke ranah yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Laura merasa bangga sekaligus terharu melihat Aisyah tidak hanya mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan, tetapi juga memiliki visi yang kuat untuk mengembangkan agensi ke arah yang lebih progresif. Kenji, dengan kecerdasannya yang analitis dan ketertarikannya pada dunia teknologi, memilih jalur yang berbeda namun tetap bersinergi dengan warisan keluarga. Ia mendirikan sebuah startup di bidang pendidikan berbasis teknologi yang mendapatkan pendanaan dari beberapa investor besar. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam operasional Phoenix Creative, Kenji sering berkolaborasi dengan tim agensi dalam mengembangkan platform digital dan strategi pemasaran online yang inovatif. Diskusi-diskusinya dengan Ryan tentang perkembangan teknologi dan potensi bisnis seringkali membuahkan ide-ide brilian yang dapat diimplementasikan di Phoenix Creative. Kehidupan Laura dan Ryan semakin dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian. Cinta mereka telah teruji oleh waktu dan berbagai tantangan, justru semakin menguatkan ikatan batin yang telah terjalin. Mereka menikmati masa tua bersama, saling mendukung dalam mewujudkan impian-impian kecil yang tersisa, dan merasa bahagia melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi individu-individu yang sukses dan memiliki integritas. Adit tetap menjadi bagian penting dalam lingkaran keluarga besar Laura. Ia menikmati perannya sebagai kakek yang penuh perhatian bagi cucu-cucunya kelak, selalu menyempatkan diri untuk hadir dalam acara-acara keluarga dan memberikan nasihat-nasihat bijak. Hubungan Laura dan Adit telah bertransformasi menjadi persahabatan yang tulus, didasari oleh rasa saling menghormati dan keinginan bersama untuk melihat anak cucu mereka bahagia.
Masa lalu yang penuh luka kini telah menjadi bagian dari sejarah yang mengajarkan mereka tentang arti pengampunan dan kedewasaan. Suatu senja yang indah, saat Laura duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi taman yang hijau, Aisyah menghampirinya dengan senyum cerah. "Mama, ada kabar baik dari kantor." Laura menoleh dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kabar baik apa, sayang?" "Kita berhasil mendapatkan proyek kampanye branding global untuk perusahaan teknologi raksasa itu," seru Aisyah dengan antusias. Mereka sangat terkesan dengan Omu dan visi Phoenix Creative. Laura tersenyum bangga, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Itu luar biasa, Nak. Mama tahu kamu pasti bisa." "Dan ada satu hal lagi," lanjut Aisyah dengan nada sedikit menggoda. "CEO perusahaan itu ingin bertemu langsung dengan pendiri Phoenix Creative." Laura tertawa pelan. "Tentu saja. Atur saja pertemuannya." "Sebenarnya, Ma," kata Aisyah sambil menggenggam tangan ibunya. "Mereka bilang, mereka ingin bertemu dengan Phoenix, yang pertama, legenda yang telah membangun agensi ini dari nol." Laura tersenyum haru. Ia tahu bahwa legasinya telah diteruskan dengan baik oleh putrinya. Ia merasa damai dan bahagia melihat Phoenix Creative terus terbang tinggi, membawa semangat kreativitas dan ketangguhan yang dulu ia tanamkan. Mentari senja menyinari wajahnya, memancarkan kehangatan dan kebahagiaan dari kehidupan yang utuh dan penuh makna. Ia telah membalas masa lalunya bukan dengan dendam, melainkan dengan membangun masa depan yang gemilang bagi dirinya dan generasinya. Tahun-tahun berlalu dengan lembut, mewarnai rambut Laura dengan perak kebijaksanaan dan mengukir jejak pengalaman di setiap sudut senyumnya. Meskipun fisik mulai menua, semangat dan ketajaman pikirannya tetap membara, menjadi sumber inspirasi tak pernah habis bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ia menyaksikan dengan bangga bagaimana Phoenix Creative di bawah kepemimpinan Aisyah terus melambung tinggi, menjelajahi cakrawala baru dalam dunia kreatif digital dan memperluas pengaruhnya hingga ke benua lain. Aisyah tidak hanya meneruskan visi ibunya, tetapi juga membawa inovasi yang segar dan berani, menjadikan Phoenix Creative sebagai simbol kolaborasi global dan kreativitas tanpa batas. Laura menikmati masa purna baktinya dengan Rian dalam kehangatan cinta yang semakin mendalam. Mereka mengisi hari-hari dengan kegiatan sederhana namun bermakna, berkebun bersama di halaman belakang rumah yang asri, membaca buku di beranda sambil menikmati senja yang melukis langit dengan warna-warna magis, dan berbagi cerita tentang perjalanan hidup yang penuh warna. Kehadiran cucu-cucu mereka membawa sukacita yang tak terhingga, mengisi rumah dengan tawa riang dan energi yang menyegarkan. Laura dan Rian menjelma menjadi kakek nenek yang penuh kasih, mewariskan nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan yang telah mereka kumpulkan sepanjang tahun. Kenji, dengan startup pendidikan teknologinya yang semakin berpengaruh, tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, tetapi juga menjalin sinergi yang kuat dengan Phoenix Creative. Kolaborasi mereka dalam berbagai kampanye sosial dan proyek-proyek kreatif yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi bukti nyata bahwa warisan Laura tidak hanya tentang kesuksesan bisnis, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan keinginan untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Hubungan Laura dengan Adit mencapai tingkat kedewasaan dan penerimaan yang mendalam. Mereka berdua telah melampaui luka masa lalu, membangun jembatan persahabatan yang tulus demi kebahagiaan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Adit sering berkunjung ke rumah Laura dan Rian, berbagi cerita tentang kehidupannya dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Mereka berdua mengenang masa lalu dengan senyum getir, menyadari bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, telah membawa mereka pada titik ini. Suatu malam yang tenang, saat seluruh keluarga berkumpul di rumah Laura untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-75, suasana terasa hangat dan penuh cinta. Laura menatap wajah-wajah yang paling berharga dalam hidupnya, merasakan aliran kasih sayang yang menghubungkan hati mereka. Ia melihat jejak ketangguhan dalam diri Aisyah,
kecerdasan dan kepedulian dalam diri Kenji, cinta abadi dalam tatapan Rian, dan kedamaian dalam senyuman Adit. Kalian adalah mahakarya hidup Mama, ucap Laura dengan suara lembut namun penuh ketulusan. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Setiap langkah yang Mama ambil, setiap keputusan yang Mama buat, semuanya adalah bagian dari perjalanan untuk sampai pada kebahagiaan yang Mama rasakan saat ini. Rian menggenggam tangan Laura dengan erat, memberikan senyuman penuh cinta. Dan kamu adalah nahkoda yang hebat, sayang. Kamu telah membawa kita semua melewati badai dan menuju pelabuhan yang indah ini. Aisyah memeluk ibunya dengan erat. Warisan Mama akan terus hidup dalam setiap karya Phoenix Kreatif dan dalam hati kami semua. Kenji menambahkan dengan nada penuh hormat, semangat dan ketangguhan Mama akan selalu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Malam itu, di bawah rembulan yang bersinar lembut, Laura merasakan kedamaian yang sempurna. Ia telah menorehkan kisah hidup yang penuh warna, dari kepedihan hingga kebahagiaan yang melimpah. Ia telah membalas luka masa lalu bukan dengan dendam, melainkan dengan membangun warisan cinta dan ketangguhan yang akan terus bersinar melalui generasi-generasi berikutnya. Senja kehidupannya memancarkan cahaya abadi, menerangi jalan bagi orang-orang yang dicintainya dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang berani bangkit dari keterpurukan dan merajut kembali impian yang sempat terkoyak. Kisahnya adalah simfoni kehidupan yang merdu, sebuah melodi abadi tentang cinta, ketahanan, dan harapan yang tak pernah pudar.